1206 sampai 1226 lamanya Bapa kita Santo Fransiskus menyesuaikan diri secara sempurna dengan Kristus. Ia telah berjalan di lorong-lorong menuju keselamatan dan memanggul salib. Dalam perjalanan itu, Bapa kita Santo Fransiskus dengan penuh perhatian menyemangati orang lain untuk memanggul salib bersama Kristus. Rasa seni yang tertanam dalam hatinya mengantar dan memampukannya menembus segala peristiwa sampai pada inti dari segalanya, yaitu Allah sendiri. Ia yang telah disalibkan, tubuh dan jiwanya bersama Kristus itu selalu mengajak, saudara-saudara, marilah kita mulai mengabdi kepada Tuhan Allah kita, sebab hingga kini kita sedikit saja mencapai kemajuan. Oleh berbagai macam penyakit yang susul menyusul, tubuhnya semakin menyusut, dan Fransiskus menyadari bahwa saudara maut akan segera menyongsong dan memasuki kehidupan yang baru. Suster dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji Allah karena kita boleh mengalami karya agung Allah yang berkenan memanggil Santo Fransiskus menjadi alatnya dan mempersatukan kita dalam satu keluarga, dan kita dipanggil pula untuk memiliki semangat yang sama, peka terhadap tanda-tanda zaman dan gembira dalam segala situasi yang ditemui dalam peziarahan hidup. Marilah kita bersama-sama mengenangkan wafat hamba-Nya yang telah terbukti setia hingga akhir seraya mengarahkan dan bersatu hati dalam perayaan ini. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan Dan keselamatan jiwa kita. Hatinya tetap terbuka.
di kayu salib. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini untuk bersyukur dan mengenangkan karya agung yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu, Santo Fransiskus. Semoga dengan peringatan wafat Santo Fransiskus yang kami rayakan hari ini mengubah hati kami, dan kami Kau mampukan untuk peka melihat tanda-tanda zaman, sehingga perutusan kami dapat menyentuh umat-Mu sebagai wujud ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama dari buku Fransiskus Assisi halaman 55 sampai 57. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Fransiskus semakin mengundurkan diri dari urusan ordo yang dilahirkannya. Kemungkinan ada sejumlah saudara yang mendesaknya karena mereka ingin mengembangkan ordo ke arah yang tidak diinginkan Fransiskus. Selain itu, penyakit Fransiskus yang bermacam-macam, sakit mata, perut, ginjal, dan sebagainya semakin menjadi-jadi, membuat ia sungguh tidak mampu lagi memimpin ordo sebesar itu. Maka Fransiskus mengangkat saudara kepercayaannya, yaitu Elias dari Cortona, sebagai pemimpin jenderal seluruh perserikatan saudara-saudara Dina. Disertai beberapa teman karib serta Leo yang menjadi bapa mengakuannya. Fransiskus sering pergi ke tempat sepi untuk berdoa, terutama ke Gunung Laverna yang terletak dekat kota Arezzo. Gunung setinggi 1282 meter itu diberikan kepada Fransiskus oleh seorang bangsawan yang bernama Orlando. Fransiskus dapat pergi ke sana sesuka hatinya untuk bersemedi di hutan dan gua-gua yang ada. Di tempat yang terberkati itu, Fransiskus mencapai puncak hidup pribadinya sebagai pecinta Yesus, Putra Allah yang tersalib. Selama bulan puasa September 1224, Fransiskus dengan beberapa teman, Leo dan Maseo, mengungsi ke gunung itu. Sedang berdoa sendirian di hutan, Fransiskus mendapat suatu penglihatan. Tampak olehnya Yesus dengan rupa malaikat serafim, terpaku pada salib, tetapi dalam kemuliaan. Penglihatan itu menyebabkan kaki, tangan, dan lambung Fransiskus menampakkan luka-luka yang tersalib. Fransiskus merasa sakit sekali, namun penuh kegembiraan dan kemanisan. Setelah turun dari gunung, Fransiskus menyembunyikan luka-luka itu, meskipun terasa sakit dan berdarah. Hanya sedikit orang yang diberitahu tentang keadaan Fransiskus itu. Clara menyediakan pembalut yang secara teratur mesti diganti. Fransiskus hampir tidak dapat berjalan lagi dan terpaksa naik keledai kalau bepergian. Begitulah Fransiskus makin serupa dengan hati dan batin Tuhannya, dan betapa Fransiskus setia pada panggilannya, yaitu
mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus sampai disalib. Fransiskus memulai mewujudkan panggilannya setelah mendengar suara Yesus yang tersalib di gereja San Damiano hampir 20 tahun yang lalu. Fransiskus menyelesaikan panggilannya dengan melihat Tuhan yang tersalib di Gunung Laverna dan merasakan dalam badannya penderitaan Yesus dan jiwanya menikmati kemuliaannya. Bacaan kedua. Bacaan kedua dari buku Fransiskus Asisi halaman 57 sampai 59. Pada tahun yang sama, yaitu 1224, Fransiskus merayakan Natal di sebuah tempat semedi yang lain, yaitu di Gresio. Fransiskus memainkan kelahiran Yesus dengan gaya puitis untuk dengan mata kepala sendiri menyaksikan kemiskinan putra Allah. Ia mengumpulkan orang sederhana dari desa-desa di sekitar Gresio itu. Dalam sebuah gua, ia memasang sebuah palungan. Di atas palungan itu dipersembahkan misa, dan Fransiskus sebagai diakon dengan suara terharu menyanyikan kisah Lukas mengenai kelahiran Yesus. Hadirin sangat tergerak hatinya dan mencucurkan air mata sewaktu menyaksikan semuanya itu. Fransiskus sendiri sedalam-dalamnya menikmati kedamaian Natal. Fransiskus berdoa di depan kandang, hati damai menyambut Yesus datang. Oh, betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Malam sunyi sepi, angin mendesir, dikala penebus dunia lahir. Oh, betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Oh, putra Allah lahir di palungan, tubuh lemah tergulung kain lampir. Oh, betapa besar cintanya, sudi datang antara kita. Kandang hewan serta para gembala menyambut Tuhan dalam kemiskinan. Oh,
Bacaan ketiga, buku Fransiskus Assisi halaman 59 sampai 61. Ketika merasakan ajalnya mendekat, Fransiskus ingin kembali ke Assisi dan Portiun pula. Perjalanannya menjadi suatu arak-arakan, sebab di mana-mana Fransiskus disambut oleh rakyat dengan semangat yang berkobar-kobar. Rombongan tiba di kota Siena dan penyakit Fransiskus menjadi begitu hebat, sehingga perjalanannya tidak dapat dilanjutkan. Ia beristirahat di rumah uskup setempat. Kebetulan sahabatnya, Kardinal Ugolino, juga berada di Siena. Ia mengirim dokter pribadinya untuk merawat dan mengobati dengan membakar pelipis Fransiskus dengan sepotong besi yang berpijar. Fransiskus menyapa besi yang berpijar itu sebagai saudara api yang sangat murni. Selama di Siena pada tahun 1225, Fransiskus mendikte wasiatnya yang pertama. Wasiat itu sendiri tidak tersedia lagi, tetapi diketahui bahwa Fransiskus mengungkapkan seluruh cita-citanya dan mengajak saudara-saudaranya saling mengasihi, selalu setia pada nona kemiskinan, dan taat kepada gereja serta pemimpinnya. Tidak lama kemudian, entah di mana, Fransiskus mendiktekan sebuah wasiat rohani lain yang lebih panjang dan terperinci. Ia menceritakan tentang hidupnya sendiri, bagaimana bertobat dan mendapat panggilannya melalui wahyu Tuhan, bagaimana ia mendapat saudara yang pertama, dan bagaimana mula-mula mereka hidup. Ternyata Fransiskus ingin kembali kepada awal yang amat sederhana itu. Kepada semua saudara, Fransiskus memberi peringatan supaya tetap setia pada anggaran dasar dan tidak mencari dalih untuk meluputkan diri dari cara hidup yang dicita-citakan Fransiskus. Serikat persaudaraan berdirilah teguh.
Bacaan keempat dari buku Fransiskus Assisi. Kira-kira bulan September tahun 1226, atas permintaannya sendiri, Fransiskus dipikul ke kota Assisi dan ke tempat yang sangat dicintainya, yaitu Portiuncula. Rombongan Fransiskus diiringi sepasukan prajurit dari Assisi, sebab khawatir kalau Fransiskus diculik penduduk kota Perugia yang ingin memiliki jenazah orang kudus yang terkenal itu. Rombongan itu tiba dengan selamat di Assisi. Di dekat kota, di atas sebuah bukit, Fransiskus menyuruh berhenti sebentar. Ia memberkati kota asalnya yang selalu dicintainya. Lalu rombongan berjalan terus ke Portiuncula. Di ranjang sakitnya di Portiuncula, Fransiskus melengkapi lagu Kita Sang Surya yang diciptakannya. Fransiskus menambah sebuah bait pada pujian Tuhan itu, mengajak semua makhluk untuk memuji Tuhan. Fransiskus sangat peka terhadap keindahan alam, dan semua makhluk dianggap sebagai saudara dan saudarinya dalam Tuhan. Bait terakhir itu memuji Tuhan karena saudari maut jasmani.
Bacaan kelima. Bacaan kelima. Bonaventura, halaman 132 sampai 133. Ketika saat ajalnya sudah diambang pintu, ia menyuruh memanggil semua saudara yang ada di tempat itu, lalu menyampaikan kata-kata pelipur kepada mereka berkenaan dengan kematiannya, dan menganjurkan dengan penuh kasih sayang kebapaan untuk mencintai Allah. Diuraikannya dengan panjang lebar perihal memelihara kesabaran dan kemiskinan dan iman gereja Roma Kudus, dengan mengutamakan Injil suci di atas peraturan lainnya. Saudara-saudara duduk di kelilingnya. Ia merentangkan tangan di atas mereka dalam bentuk salib dengan melintangkan lengannya. Justru karena tanda ini selalu amat disayanginya, ia memberkati semua saudaranya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dalam kekuatan dan nama yang tersalib. Ditambahkannya pula, selamat tinggal anakku sekalian, tinggallah dalam takwa kepada Tuhan, sebab atas kamu akan datang percobaan dan kesesakan besar. Berbahagialah yang bertahan dalam hal yang telah dimulainya. Kini aku bergegas-gegas pergi kepada Tuhan, dan kamu sekalian kuserahkan kepada rahmat-Nya. Bacaan ke-6. Bacaan ke-6. Riwayat singkat. Pembacaan dari buku Fransiskus Assisi halaman 34. Ketika saat kematiannya mendekat, disuruhnya salah seorang saudara pergi ke Roma mencari saudara Yakobus. Disuruhnya saudara tersebut memberitahukan bahwa saat kematian Fransiskus hampir tiba. Sambil berpesan
agar saudara Yakoba mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan bagi seorang yang meninggal. Belum lagi saudara itu berangkat, terdengarlah di luar keributan dengan kaki kuda. Ketika pintu dibuka, nampaklah rombongan saudara Yakoba, kedua anaknya, dan beberapa pengiringnya. Fransiskus mengizinkan saudara Yakoba dan kedua anaknya masuk ke kamar dan mendekatinya. Kemudian saudara Yakoba menceritakan apa yang terjadi. Ketika ia sedang berdoa, terdengarlah suara dalam hati yang mengatakan bahwa saat kematian Fransiskus hampir tiba, dan supaya dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang yang akan meninggal. Dan apabila dia masih ingin melihat Bapa pembimbingnya, segeralah pergi ke Asisi. Maka ia pun datang dengan segala yang diperlukannya. Dia pun sangat bergembira dan bersyukur bahwa masih sempat bertemu dengan Fransiskus sebelum wafatnya. Fransiskus menganjurkan agar para pengiring itu kembali ke Roma, sedang saudara Yakoba sendiri dan kedua anaknya masih tinggal di situ sampai dengan hari Minggu berikutnya, sebab Fransiskus akan meninggal hari Sabtu sebelumnya. Dan memang demikianlah terjadi. Sementara di biara San Damiano, Clara dan para susternya selalu berjaga-jaga dalam doa. Mereka sangat sedih bahwa segera akan ditinggalkan bapaknya. Atas kesedihan mereka itu, Fransiskus menyampaikan kata-kata penghibur, nasihat, dan berkatnya bagi Clara dan putri-putrinya. Surat itu tertulis sebagai berikut. Aku, saudara Fransiskus, yang hina ini akan mengikuti hidup dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang maha tinggi, serta ibunya yang tersuci dan bertekun di dalamnya hingga akhir. Dan aku minta kepada kalian, para putriku, dan memberikan nasihat kepada kalian supaya menasihati hidup di dalam cara hidup dan kemiskinan yang amat suci ini. Dan jagalah sungguh-sungguh agar selama-lamanya jangan sampai kalian menyimpang sedikit pun daripadanya, karena ajaran atau nasihat siapapun juga. Salah seorang saudara harus mengantarkan surat tersebut ke San Damiano. Setelah segalanya selesai, saat sudah di ambang pintu, sedemikian cintanya kepada Kristus, dia terdorong untuk mencontohnya. Fransiskus minta supaya dibaringkan di lantai. Dia mau mati miskin seperti Kristus yang tak memiliki suatu pun. Fransiskus memanggil semua saudaranya mendekat dan mengajak mendoakan Mazmur 141. Disaksikan para saudara, saudara Yakoba, dan diiringi doa-doa Clara dan para susternya di San Damiano. Fransiskus meninggalkan para saudara pergi ke surga.
bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ini terjadi pada 4 Oktober 1226. Oh jiwa yang tersuci, pada saat nafasnya dijemput
Peringatan wafat Fransiskus. Setelah Fransiskus wafat, para saudara mengalami kegembiraan penuh menyaksikan kesamaan antara Fransiskus dengan Kristus ketika diturunkan dari salib. Tampak tangan dan kakinya ditembusi paku dan lambung yang ditusuk tombak. Mereka mendekati Bapaknya, mencium luka-lukanya dengan rasa haru, bahagia dan penuh syukur. Kita yang telah dipersatukan boleh mengalaminya, maka hal yang sama juga akan kita lakukan, yaitu dengan menghormati luka-luka Bapa kita Santo Fransiskus untuk mengenangkan wafatnya, sekaligus sebagai tanda hormat dan kesediaan kita untuk tetap setia pada semangat dan mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Salam Bapa yang suci, terang dunia, teladan kami, jalin keutamaan, jalan kebenaran, wanita kesusilaan. Pada saat ajalku, pimpinlah kami masuk dalam kerajaan surgawi. Bacaan ke-7. Bacaan ke-7. Riwayat singkat halaman 35. Keesokan harinya, jenazah Fransiskus dibawa ke gereja Santo Gregorius dalam kota. Dan seperti yang dianjurkan Fransiskus sendiri sebelum wafatnya, supaya jenazah itu dibawa dulu ke San Damiano agar Clara dan para saudarinya dapat melihat untuk terakhir kalinya, baru kemudian dibawa ke gereja Santo Gregorius. Mendengar berita bahwa Fransiskus wafat, seluruh kota berbondong-bondong berdatangan untuk mengantar dan memberi penghormatan terakhir. Sambil membawa lilin menyala atau ranting-ranting daun, mereka mengantar jenazah Fransiskus dimakamkan. Saat itu bukan merupakan saat kesedihan, melainkan suasana pesta. Karena seorang suci telah dipanggil Tuhan dari antara mereka. Bapak Ibu guru, anak-anak, juga semua yang ikut Triduum Transitus kita,
secara langsung maupun virtual. Kita akan mempersembahkan lilin dan tabur bunga sebagai ungkapan penghormatan kita kepada Bapa kita Santo Fransiskus. Kita meletakkan lilin dan tabur bunga secara pribadi di hadapannya sambil membawa wujud-wujud doa kita bersama dengan Bapa Santo Fransiskus Assisi. Dengan perantaraan Santo Fransiskus Assisi, kita yakin dan percaya bahwa doa-doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Maka kita akan maju satu persatu untuk mengadakan penghormatan ini.
dan sekarang Ia berseru, kuat jiwa badanku. Sabda begitulah yang jiwanya murni, dari tubuhnya yang fana bagai terang berseri. Bapa tinggal untuk kami pembicara abadi. Hormat bagi Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus, yang memberi kami mahkota upah kurban yang tulus, yang kami berbakti kini jadi selamat abadi. Kita berlutut. Marilah kita bersatu dalam doa bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kebahagiaan kekal kepada hamba-Mu Santo Fransiskus. Kami yakin bahwa hal yang sama juga Kau katakan dan Kau sediakan bagi kami, para pengikutnya. Anugerahkanlah rahmat kesetiaan dan kepekaan kepada kami, agar kami dapat menghadapi tantangan, tawaran, dan situasi dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan kekal. Berkatilah segala usaha dan tugas perutusan yang kami emban dalam perjalanan hidup kami. Semoga semangat kegembiraan karena cinta kasih padamu selalu menyertai dan menjiwai kami dalam mengikuti jejak Putramu Yesus Kristus junjungan kami, yang hidup dan beraja sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus.